Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang para peserta kegiatan Pekan Berbagi Tambang Unisba 2001. Selamat datang untuk abang-abang dan kakak-kakak maupun ketua Kaprodi yang sempat hadir pada malam hari ini, ketua himpunan, dan teman-teman sekalian. Baiklah, sebelum mulai kegiatan pada hari ini, marilah kita membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke acara selanjutnya, sambutan ketua himpunan yang akan disampaikan oleh Bang Raif Gaura. Kepada Bang Raif Gaura, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya ada nggak? Jelas, cuma agak keresek. Silakan lanjut. Ya, sebelumnya saya ucapkan permohonan maaf mungkinnya kepada abang-abang dan rekan-rekan semua beserta adik-adik, karena saya mungkin lagi di perjalanan sehingga suaranya agak bising. Oke, saya tidak akan banyak. Oh ya, sebelumnya yang terhormat dulu Pak Kaprodi, Bapak Yunus, kemudian yang terhormat ada Bang Denny selaku inisiasi pekan ilmiah ini, acara pekan ilmiah ini. Kemudian ada pemateri juga Bang Gema Ades, STMKP, lalu ada Bang Tarsono ST selaku pemateri juga. Oke. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan, mungkin terima kasih mungkin pertama-tama saya ucapkan kepada seluruh abang-abang alumni mungkin dari Tambang Unisba khususnya Tambang 2001 ya Bang ya. Ini dalam rangka hajat angkatan ingin membagikan ilmu kepada kita adik-adik di Tambang Unisba. Terima kasih banyak mungkin saya ucapkan kepada abang-abang semua dan kepada rekan-rekan semua dari mulai angkatan 2021 dan semua yang ada di sini. Mungkin dalam 1 minggu ini menjadi kesempatan untuk meraih ilmu gitu, karena nanti mungkin di puncaknya itu di hari Sabtu ya Bang ya. Nah, mohon dimanfaatkan gitu. Kita selaku himpunan juga menyediakan media ini kita untuk sarana berbagi. Mungkin terakhir saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada abang-abang di sini yang sudah mau gitu untuk sharing ilmu yang didapatkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi karena saya sedang di perjalanan jadi kurang kondusif. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Raif telah menyampaikan sambutannya. Baiklah, untuk selanjutnya kata sambutan dari Kaprodi kita kepada Bapak Yunus, dipersilakan. Sudah aktif belum ya Pak Yunusnya? Kayaknya mungkin lagi baru datang nih, kayaknya nggak apa-apa, di ini aja dulu. Lanjut aja, di-skip aja dulu Mbak Rahma. Baiklah, untuk acara selanjutnya mungkin yang akan langsung dipandu oleh abang kita, Bang Denny, kepada Bang Denny Firmansyah, dipersilakan. Baik, terima kasih. Terima kasih ini Mbak Rahma, adik angkatan saya, kemudian Pak Kahim, Muhammad Raif Gaura yang sudah memberikan patah katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka tadi sudah dijelaskan oleh Ketua Himpunan. Jadi ini acara kebersamaan 20 tahun atau 2 dekade teman-teman tambang Unisba angkatan 2001. Jadi selama 1 pekan ini kita akan sharing session dengan berbagai macam materi ya, yang mungkin tidak hanya terkait dengan tambang, terkait apapun yang akan disampaikan oleh abang-abang ya alumni angkatan 2001 sesuai dengan kompetensi dan keahliannya. Mudah-mudahan nanti teman-teman di sini bisa berkenan hadir dan bisa aktif. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bisa bermanfaat bagi siapapun yang ikut kegiatan ini. Dan insya Allah di puncaknya yaitu hari Sabtu kita akan mengadakan webinar nasional dengan beberapa pemateri. Kami ucapkan juga terima kasih atas support penuh dari Pak Yunus, Ketua Program Studi Teknik Tambang Unisba, dan tim, kemudian dari Ketua Ikatan Alumni Tambang Unisba, Abah Haji Imawan, yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Memang ini acaranya angkatan, tapi kami juga disupport full oleh Prodi, kemudian oleh IKA, dan wabil khusus kepada teman-teman himpunan, Pak Kahim, Mas Aldit, Mbak Rahma, dan lain sebagainya, semua teman-teman pada mendukung kegiatan ini. Baik, rekan-rekan sekalian, izin saya coba sampaikan bahwa pada malam hari ini akan ada 2 pemateri. Ini judulnya adalah pengalaman menjadi seorang birokrat. Jadi menjadi alumni teknik pertambangan itu tidak serta-merta harus bekerja di tambang, tapi ada pilihan juga menjadi seorang birokrat. Alhamdulillah sudah ada 2 pemateri ini. Ini saya boleh lihat Bang Ades, Pak Tarsono masih menunggu kali ya. Bang Ades, Assalamualaikum. Sudah menyimak kah? Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih nih Bang Ades atas waktunya nih. Izin saya coba sampaikan terkait profil dari Bang Ades. Jadi nama Gema Ades Subekti, STMKP. Beliau adalah asli Majalengka. Kemudian sekarang sebagai PNS atau ASN, aparatur sipil negara di Pemda Provinsi Jawa Barat. Dan alamat kantornya beliau di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Provinsi Jawa Barat. Tepatnya di Bandung ya. Beliau dari Majalengka, SD di Pinang Sari, kemudian SMP di Majalengka, dan SMA di Cirebon ya, SMA Negeri 6 Cirebon. S1 di Teknik Pertambangan Unisba angkatan 2001, kemudian S2 di Program Studi Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Padjadjaran. Jadi gelarnya beliau adalah ST dan MKP. Nah, untuk jabatan beliau sudah pernah beberapa jabatan nih yang beliau beliau emban. Pernah di pengolah perizinan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, kemudian pengolahan perizinan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Barat, analis dokumen perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Provinsi Jawa Barat. Kemudian yang terakhir ini beliau sudah sebagai pejabat struktural yaitu Kepala Seksi Sektor Pertanian, Perikanan dan Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Provinsi Jawa Barat. Kalau dari dilihat sekilas CV-nya ini, Bang Ades ini banyak berkaitan dengan perizinan nih, perizinan dan pelayanan terpadu nih. Nanti kita akan dengarkan seperti apa ceritanya nih, Bang Ades, kepada teman-teman sekalian. Baik, kepada Bang Ades, waktu dipersilakan 20 menit mungkin ya, 15-20 menit. Silakan Bang Ades. Baik, terima kasih. Suara saya mungkin terdengar tidak? Suara terdengar, siap, Ades terdengar. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya langsung sharing aja ya terkait pengalaman saya sebagai ASN ya. Ini di sharing dari siapa ya? Dari saya apa dari? Bisa dari Bang Ades, bisa izin. Ya, terima kasih. Terima kasih kesempatannya dari rekan-rekan semua dan dari himpunan, dari Kaprodi atau dari IKA juga. Saya akan sharing terkait dengan
pengalaman saya sebagai ASN di lingkungan Pemda ya. Mungkin nanti untuk lingkungan kementerian atau lembaga bisa di-sharing sama teman saya juga Pak Tarsono. Ya, pertama-tama saya memang selaku di sektor di perizinan ya, di perizinan penanaman modal. Nah, untuk ASN sendiri mungkin rekan-rekan sekalian sudah sedikit pernah mendengar ya ASN itu apa. Ini sama sebenarnya dengan istilah-istilah yang lain adalah kita bagi dua, ASN yang sebagai pegawai negeri sipil dan yang kedua adalah sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, di sini juga ada juga istilahnya mungkin berbeda, ada PKK atau apa tenaga harian lepas atau PHL. Nah, ASN ini diangkat oleh pejabat bina pengawasan yang diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan dan diserahi tugas negara lainnya dengan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, ini berdasarkan wilayah kerjanya ASN di Indonesia itu mungkin terbagi tiga ya secara umumnya. Yang pertama mungkin ASN untuk di kementerian lembaga, yang kedua ASN di pemerintah provinsi, yang ketiga di ASN di pemerintah kabupaten kota. Untuk saya sendiri bertugas di pemerintah provinsi Jawa Barat. Selanjutnya mungkin tupoksi. Nah, tupoksi di sini ASN itu sebenarnya sudah punya tugas dan fungsi ya sebagai aparat negara diserahkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, baik dalam pemerintahan atau pembangunannya. Di sini lebih ditekankan kepada pelayanan ya, karena memang paradigmanya ASN ini dari dulu mungkin ya sebagian besar beranggapan ASN itu semacam ingin dilayani gitu. Padahal sebenarnya tugas pokoknya fungsinya itu memang melayani gitu, sebagai pelayan gitu. Nah, di sini kebetulan saya sendiri pada saat penempatan di awal ya, saya diangkat jadi ASN itu tahun 2011. Tahun 2011 itu saya langsung penempatannya itu di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Jadi dari awal memang kita sudah sudah doktrin pelayannya itu dari awal gitu, sudah didoktrin untuk pelayanan masyarakat gitu. Jadi dari awal kita ditugaskan sebagai pelayan masyarakat terkait dengan perizinan. Nah, pada tahun berubah dan bergabung dengan penanaman modal jadi berubah jadi Badan Penanaman Modal Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Tahun 2017 kita berubah lagi SOTK-nya menjadi dinas. Nah, sama sebenarnya tupoksinya tetap untuk melayani terkait perizinan. Nah, kalau di pemerintah daerah ya mungkin untuk ASN itu tupoksinya nggak hanya di satu sektor gitu ya. Kalau untuk di pemerintah pusat mungkinnya di kementerian atau lembaga mungkin dengan Pak Denny sendiri mungkin hanya sektor SDM seperti itu. Nah, kalau untuk di daerah itu bisa berbagai sektor, bisa di sektor apapun gitu. Nah, kebetulan saya sendiri tupoksinya itu lintas sektor ya, pernah juga di beberapa sektor selain SDM, bisa di lingkungan, bisa di kehutanan, bisa di tata ruang, bisa dimanapun, sampai bisa di kesehatan, di tenaga kerja atau di pertanian. Nah, hingga saat ini mungkin saya mungkin lebih ke pertanian gitu. Jadi ASN itu bisa lintas sektor gitu tupoksinya kalau yang di daerah. Nah, selanjutnya mungkin ke ini ya, jenjang karir ya. Sebenarnya jenjang karir ini untuk ASN itu hampir sama mungkin dengan kerja-kerja di swasta gitu ya. Ada jabatan-jabatan tertentu gitu. Di swasta juga mungkin ada jabatan semacam pengawas atau supervisor atau apa gitu ya. Karena di ASN juga mungkin ada beberapa juga
jabatan. Salah satunya mungkin jabatan administrasi. Nah, di sini jabatan administrasi ini adalah kelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik, administrasi pemerintahan dan pembangunan. Nah, di sini terbagi-bagi. Di sini untuk jabatannya sendiri mungkin ada jabatan administrator, ada jabatan pengawas, atau ada jabatan pelaksana. Selanjutnya jabatan fungsional. Nah, jabatan fungsional ini adalah kelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan. Jadi jabatan fungsional ini lebih ke keahlian gitu ya. Jadi untuk japung, istilahnya japung ya. Japung ini untuk pegawai-pegawai yang memang memiliki keahlian tertentu atau keterampilan tertentu. Seperti yang saat ini mungkin banyak ini tuh di sektor pendidikan ya, seperti guru, dosen, ataupun yang lainnya. Selain itu mungkin ada tenaga kesehatan ya, nakes, atau yang lainnya. Yang terakhir itu ada jabatan pemimpin tinggi. Ini ada juga jabatan pemimpin tinggi yang kelompok jabatan tinggi yang di pemerintah sebagai media utama gitu. Jadi jabatan tinggi ini biasanya untuk struktural yang memang levelnya sudah tinggi sekali gitu ya, bukan jabatannya. Kalau untuk yang jabatan administrasi mungkin ya levelnya hanya di administrator atau pengawas. Nah, di kedepannya sendiri mungkin untuk jabatan di ASN ini lebih mengarah ke peran fungsional ya ke depannya, karena memang pemerintah sekarang lebih mengutamakan untuk fungsional ya. Makanya mungkin ke depannya kita juga walaupun sekarang jabatannya lebih ke jabatan struktural, mungkin ada perubahan dalam mungkin hitungannya akhir tahun ini ya, kita akan berubah juga gitu, mengikuti di kementerian juga kan mungkin sudah ada perubahan juga ya ke jabatan fungsional. Selanjutnya ini pada sistem ya, sistem pelayanan. Nah, untuk pelayanan sendiri kita di pemerintahan itu memang dalam kegiatan pelayanan itu tidak akan terlepas dari sistem pelayanan. Mungkin dari dulu memang kita pelayanan masih manual gitu. Seperti kita contohnya di perizinan. Perizinan itu zaman awal-awal saya masuk sendiri lebih ke pelayanan secara tatap muka langsung gitu. Jadi berkas apa kita menerima berkas untuk perizinan sendiri kita masih manual gitu. Masih menerima berkas-berkas secara langsung dari masyarakat sebagai pengguna persyaratan. Untuk saat ini mungkin sistem pelayanan sendiri semakin berkembang dengan banyaknya aplikasi, dengan banyaknya sistem-sistem yang dibangun oleh baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, dan yang bertujuan untuk mempermudah, untuk mempercepat dan transparansi dalam pelayanan. Aplikasi-aplikasi atau sistem yang saat ini mungkin lagi rame ya di Indonesia itu OSS. OSS ini lebih ke pelayanan perizinan ya untuk berusaha. OSS ini dibangun oleh Kementerian BKPM, Kementerian BKPM yang bertujuan untuk mempermudah pelayanan perizinan kepada masyarakat secara langsung. Jadi pemohon itu bisa melakukan perizinan secara online dimanapun secara langsung ke sistem OSS. Nah, untuk di daerah sendiri kita di perizinan di kita ya membangun aplikasi sendiri ya, namanya Jelita. Aplikasi ini bertujuan untuk membantu, sebenarnya utamanya membantu perizinan-perizinan yang belum diakomodir oleh OSS. Jadi beberapa perizinan yang memang belum diakomodir di OSS yang dari kementerian kita bantu dengan aplikasi Jelita. Selanjutnya mungkin cukup demikian ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Bang Ades yang sudah sharing pengalamannya menjadi seorang birokrat ataupun ASN di perizinan. Mohon izin Bang Ades bisa di stop screen? Dari Bang Ades bisa ya? Oke. Ya, terima kasih. Baik rekan-rekan, teman-teman sekalian, pemateri yang kedua yaitu sama-sama angkatan 2001.
yaitu Pak Tarsono. Karena sebenarnya beliau lebih senior daripada kami satu angkatan. Izin di tutup bisa ya Bang Ades ya? Share screen-nya. Bentar ya. Oh, siap. Oke. Jadi ada satu lagi pemateri yaitu Pak Tarsono, karena memang beliau waktu itu masuk ke Teknik Pertambangan Unisba Angkatan 2001, sebenarnya statusnya sudah pegawai. Jadi sudah pegawai di Puslitbang Tekmira, Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara yang ada di Jalan Sudirman. Izin saya sekilas bacakan CV Pak Tarsono. Oke, nanti sambil ini Bang Ades di close screen-nya. Jadi Pak Tarsono, beliau sudah senior, beliau statusnya PNS juga di Tekmira tadi, kemudian pangkatnya juga sudah 4B, Pak Tarsono itu pembina tingkat 1, dan jabatannya Pak Tarsono adalah Perekayasa Ahli Madya. Perekayasa Ahli Madya, kemudian untuk riwayat pendidikannya beliau di SD 58 ya, Bandung, SMP Negeri 10 Bandung, SMA Negeri 4 Bandung, dan Unisba Teknik Pertambangan Angkatan 2001. Nah, beliau menjadi CPNS tahun 84, kemudian menjadi PNS-nya tahun 1985. Mungkin beberapa teman-teman di sini belum lahir ya. Termasuk saya juga baru lahir nih kayaknya nih. Dan beliau sudah menikah, kemudian sudah senior lah seperti itu. Siap, makasih Bang Ades. Baik, izin silakan mungkin langsung saja ke Pak Ono untuk bisa sharing-sharing nih kepada adik-adik kita. Mangga Pak Ono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana? Jelas nih teman-teman suara saya? Jelas Pak Ono, jelas ya. Oke. Kalau mengenai ASN kan sudah jelas sama Mas Gema ya. Sama lah begitu. Kalau kita mah cerita-cerita aja lah, karena saya mau cerita aja karena dulu waktu kuliah kan nggak sempat cerita-cerita, malah pertemuan saling menyapa pun kayaknya terbatas karena saya sudah bekerja. Masuk kuliah itu pas aja, kadang-kadang sudah mulai kuliah saya baru muncul juga, karena sesudah habis kerja biasa saya mengikuti perkuliahan. Saya kuliah itu sebetulnya sudah di dunia pekerjaan ya, jadi saya tidak beda dengan teman-teman semua yang mungkin lancar dari SLTA langsung masuk ke perguruan tinggi di Unisba. Kalau saya masuk dunia kerja dulu, kenapa tidak langsung kuliah? Ya, karena kata teman-teman saya sudah mendekati garis kemiskinan, jadi harus bekerja. Dulu teman-teman tuh orang tuanya cukup mampu. Kalau saya keluarga besar, saya nomor 8 di keluarga. Jadi orang tua tidak mampu, saya harus menyekolahkan ke perguruan tinggi hanya cukup SLTA, tapi alhamdulillah ya saya bisa LSTA. Nah, lulus SLTA itu saya 82. Jadi 2 tahun kerja serabutan lah. Karena agak cari-cari informasi agak susah. Dulu itu kalau mau cari pekerjaan, kita ke depan ke tukang koran ya, jualan koran pinggir jalan nih. Baca gratis di situ, kalau beli misalkan harganya Rp15, kalau baca cuma bayar Rp5 aja gitu. Jadi kita baca aja gratis, nanti setelah baca kembali lagi ke tukang koran. Nah, kebetulan ada pengumuman pekerjaan di Departemen Pertambangan ya, dulu namanya bukan kementerian, dulu Departemen Pertambangan. Alhamdulillah saya bisa diterima di Departemen Pertambangan. Saya diterima itu dulu di vulkanologi. Jadi pengamat gunung api tahun 84 itu. Tapi baru beberapa bulan saya bilang ke kepegawaian, Pak, saya kalau boleh pindah ke PPTM dulu itu, Puslitbang Tekmira. Nah, orang kepegawaian itu agak kaget gitu ya. Kok anak ini seenaknya aja kayak kantor bapaknya aja ya, gitu ya. Alasannya apa mau pindah gitu ke Jenderal Sudirman? Ini Pak, saya nggak punya ongkos Pak. Dari Kopo, saya kan rumah di Kopo, kantor di Ponorogo, jadi harus 2 kali naik bemo dulu itu. Jadi ketawa alasannya, kamu tidak punya duit ya? Iya. Ya, alhamdulillah, nggak tahu gimana caranya lah dulu itu saya bisa pindah ke PPTM, walaupun di PPTM itu tidak, slotnya itu agak susah untuk SLTA, karena di sana semua hampir sarjana ya, kecuali ada
operator-operator itu biasanya di bawah SLTA. Ya, saya bisa masuk kebetulan jadi ada suite lah dengan pegawai yang juga mau di vulkanologi, saya pindah ke PPTM. Nah, proses berjalan di PPTM, jadi memang agak susah ya SLTA di PPTM itu. Saya sama pimpinan itu ditanya, Anda ini SLTA, jadi kalau di sini kan bergeraknya kebanyakan di teknis, jadi tidak menerima administrasi, agak susah. Nah, terus saya ditanya dulu, apa yang bisa Anda kerjakan di sini? Tidak ada Pak, saya SLTA. Gitu kan, saya dengan polos saja bisa ngetik nggak katanya. Dulu kan mesin ketik yang dulu itu ya, yang taktuk belum pakai komputer. Saya diperbantukan di administrasi dulu itu. Pak Denny ini waktunya berapa nih? Takut 20 menit Pak, ya 20 menit. Oke. Nah, jadi setelah berjalan kurang lebih 17 tahun saya bekerja, baru saya ada niat ya untuk menambah ilmu, karena saya ingat thalabul ilmi ya, faridatun alal muslimin waslimatin, kewajiban. Jadi saya diniatkan, walaupun saya sudah punya anak 3 itu waktu mau kuliah. Kata teman-teman bagaimana mengaturnya, harus dengan dapur, membiayai anak, lalu membiayai diri sendiri ya, tapi bismillah lah. Saya nawa itu aja, mau mencari ilmu gitu. Kebetulan saya pilih Unisba, walaupun di situ ditawarin saya di kantor itu ada extension di Unpad ya, geologi. Tapi karena di lingkungan saya banyak geologi, jadi saya ambil tambang aja lah, coba di Unisba. Ternyata di Unisba tidak ada extension, adanya reguler. Jadi saya ikut dengan adik-adik reguler aja seperti biasa mengikutinya, tapi alhamdulillah bisa mengikuti saya selama 9 semester. Jadi berteman dengan adik-adik itu saya ya harus beradaptasi gitu, karena saya sudah orang tua, jadi adik-adik masih pemuda waktu itu. Saya ikutin, alhamdulillah lulus di 2006 ya, kemudiannya semua ya 2006. Malah saya setelah lulus di tempat kerja itu ya seperti Pak Gema itu, kita siap ditempatkan di mana saja, malah saya ditarik ke bidang afiliasi di kerjasama ya. Jadi saya lebih berkecamuk di situ, meladeni lah orang yang mau kerjasama dengan mitra-mitra potensial, karena kita melayani jasa teknologi waktu itu. Kita juga Satker PNBP. Nah sekarang kesininya kita sekarang jadi Satker BLU ya, Badan Layanan Umum. Jadi kita bisa membantu perusahaan-perusahaan atau industri yang bergerak di bidang pertambangan. Jadi kita bisa memberikan arahan, bimbingan atau pendampingan lah dari segi teknologi penambangan atau pengujian sampel yang mengenai mineral dan batuan apa saja, insya Allah bisa dibantu di Puslitbang Tekmira ini. Nah selama perjalanan waktu, saya memang jadi akhirnya masuk yang tadi dibilangin Mas Gema itu fungsional ya, karena jabatan struktural terbatas, akhirnya saya masuk jabatan fungsional. Alhamdulillah saya pangkat terakhir sekarang sudah di 4B, seperti yang Pak Denny tadi bilangin, jabatannya itu Prekayasa Ahli Media. Nah, sekarang ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan juga, tapi ya tidak usah diekspos di sini. Nanti kita akan, semua penelitian itu katanya akan beralih ke BRIN ya, sudah mulai, kecuali fungsional yang lain mungkin masih bisa di kementerian. Nah, itu aja mungkin sekilas info. Atau saya sambil, karena saya membawa nama Tekmira Pak Denny, barangkali ada slide sedikit yang bisa ditampilkan ya. Cocok. Boleh Pak, mangga. Ya, oke, Pak. Di mute Pak, ke mute ininya kayaknya. Ya, udah bisa dilihat ya. Ini besarin tuh. Biar Sudah full. Pak. Ini ya. Di slideshow paling Pak ya mungkin. Ya, coba dibesarin dulu sebentar. Oke. Ya, sip, mantap. Oke. Ini
produk. Bentar. Saya minta bantuan. Coba yang awal. Ya udah ini. Udah. Ya, oke. Ini produk yang artinya produk Puslitbang Temira yang sudah launching ya, barangkali nanti Bapak Ibu aja lah saya bilang karena sudah pada berkeluarga, ini ke sebagian besar yang memerlukannya nanti bisa menghubungi Tekmira. Di antaranya ini produknya itu yang pertama Gasmin ya, Gasifier Mini, di mana Gasmin ini merupakan teknologi tepat guna yang dikembangkan oleh Puslitbang Tekmira dengan memanfaatkan teknologi konversi batu bara menjadi bahan bakar gas yang diproses dalam suatu alat yang disebut gasifier. Nah, Puslitbang Tekmira telah memproduksi gasifier skala kecil kapasitas 10 kg per jam sampai besar yaitu 50 kg per jam. Nah, ini biasanya sekarang industri-industri kecil sudah mulai pada memesannya. Ini untuk menekan apa istilahnya harga yang substitusi gas lah, ini rencananya Gasifier Mini ini. Terus yang selanjutnya, nah ini Simon Bagiol. Ini sistem monitoring dan peringatan dini untuk bahaya kegeologian dan lingkungan. Nah, Tekmira telah mengembangkan sistem kualitas air limbah secara terus-menerus dan online sejak tahun 2015. Nah, sistem tersebut dapat mengambil data kualitas air secara online dan otomatis menganalisis data secara terus-menerus, efisien dan efektif yang selama ini dilakukan secara manual. Nah, ini juga sudah dapat lulus uji ya dari LHK, nomornya disebut. Dan lulus sertifikat ini berlaku sampai dari Januari 20 sampai dengan 31 Januari 2022. Nah, ini Simon Bagiol ini sekarang banyak dari PKP 2B atau IUP yang mulai memasang karena ini persyaratan untuk apa lambang batas air limbah begitulah. Nah, ini si alat ini katanya bisa monitoring air limbah tersebut. Sekarang pun banyak pemesan dari PKP 2B yang sedang dipasang oleh rekan-rekan dari Puslitbang Temira ya ke lokasi di Kalimantan dan Sumatera. Selanjutnya tungku siklon. Nah, ini tungku siklon adalah alat bakar yang berbentuk silinder untuk membakar tepung batu bara berukuran minus 30 mes atau 0,5 mm. Nah, cairan batu bara ditiupkan menyusul dinding bagian dalam silinder siklon dengan aliran seperti spiral yang menghasilkan tingkat turbulensi yang tinggi. Nah, itu juga produk yang telah diproduksi dihasilkan oleh Puslitbang Tekmira. Nah, ini ada teknologi terbaru penemuan penelitian dari Puslitbang Tekmira yaitu UCG, yaitu Underground Cool Gasification. Teknologi Underground Cool Gasification ini merupakan solusi alternatif untuk mengoptimalkan cadangan batu bara yang berada di lapisan bawah atau yang ketutup tambang dapat memuatkan batu bara di 100 hingga 500 meter ya di bawah permukaan untuk diolah menjadi gas sintetis atau syngas yang diproses lebih lanjut menjadi berbagai macam produk turunan. Nah, ini banyak menarik katanya bagi perusahaan-perusahaan yang biasanya sudah mendekati limit dan lagi tambang batu baranya masih banyak, tetapi ada di bawah permukaan yang kalau ditambang mungkin secara bisnis tidak ekonomis, tetapi dengan sistem underground cool gasification UCG ini, jadi dapat dimanfaatkan. Nah, ini teknologinya sudah dapat diciptakan oleh Puslitbang Tekmira ya, beberapa tahun ke belakang. Jadi sekarang lagi promosi, udah ada memang beberapa negara seperti India. Nah, kalau di dalam negeri ini ada Kideco, terus Medco sama IMM ya yang sedang pra-FS lah istilahnya, karena ini memerlukan biaya yang cukup besar katanya. Gitu. Nah, terus fasilitas testwork mineral, ini proses pemurnian mineral memiliki mata rantai yang panjang. Puslitbang Tekmira menawarkan berbagai rangkaian pengujian, memisahkan mineral berharga dengan mineral pengotorannya dilakukan melalui spesimen. Nah, jadi ini lebih cenderung ke metalurgi ya, ekstrak apa istilahnya logam ya. Efek nikel laterite
tren kendaraan listrik tengah menyemur di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Komponen utama kendaraan listrik adalah litium yang berfungsi menyimpan listrik dalam proses produksinya. Nah, litium ini membutuhkan bahan baku nukleotit yang diproses teknologi hidrometalurgi. Ini juga sudah diproduksi dari Puslitbang Tekmira. Nah, terus sisa hasil pengolahan dan pemurnian, ya ini menyisakan sampling yang apabila hanya ditumpuk saja tanpa diproses lebih lanjut akan membebani biaya operasional perusahaan. Bahkan dalam kasus tersebut dapat menyebabkan proyek pengolahan pemurnian mineral menjadi tidak ekonomis. Terus karbon aktif, nah ini juga sudah diproduksi di Tekmira, adalah sebuah material di dalamnya terdapat banyak pori yang sangat kecil. Dengan adanya banyak pori tersebut membuat karbon aktif memiliki kemampuan untuk setiap zat lain yang dekat dengannya. Biasanya yang memerlukan ini kalau di rumah tangga itu sebagai bahan filter ya untuk penyaringan air lah. Pirolisis batubara ini pirolisis bisa menjadi salah satu proses untuk meningkatkan energi batubara dengan menghasilkan berbagai produk yang bernilai guna. Baik pirolisis mengkonversi batubara menjadi produk padat, cair, gas melalui proses oil komposisi termal pada kondisi udara terbatas. Ini juga sudah diproduk di Tekmira. Terus coal tar pitch CTP ya, ini adalah residu hasil distilasi air tar sebagai samping dari proses pirolisis seperti proses pembuatan gasifikasi mineral dengan kandungan karbon dan berat molekul tinggi serta mengandung mesopasa yang memungkinkan untuk material penyimpanan energi seperti baterai dan superkapasitor. Batubara CTP merupakan bahan baku farmasi dan pewarna. Itu juga produk Tekmira. Terus coal drying. Nah, ini coal drying ini batubara Indonesia pada umumnya termasuk ke dalam batubara peringkat rendah seperti lignit atau brown coal yang memiliki kalori tinggi, kalori rendah, serta sifat suhu bakar tinggi. Untuk memanfaatkan batubara peringkat rendah sebelumnya perlu dilakukan suatu proses untuk meningkatkan kualitas. Nah, proses untuk menurunkan kalori batubara dengan metode coal drying untuk meningkatkan batubara dengan menurunkan kadar air. Itu juga ada pilot pernah sudah ada di Palimanan ya ini. Nah, terus ini bioorganomineral, yaitu pemanfaatan mineral hayati untuk pertanian. Jadi mineral hayati berbasis mineral, tersusun dan mineral dalam non-logam mengandung unsur fosfor, misalkan rock fosfat, unsur kalium, lesit, unsur magnesium, misalkan dolomit, magnesium, dan lain sulfur, misalkan kiserit. Nah, itu saja mungkin produk Tekmira yang sudah dapat di istilahnya kalau sekarang BLU-nya melayani lah perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Itu saja. Kami ini dapat ini dari tempat kerja itu sambil mempromosikan. Barangkali nanti ada yang bisa dikerjasamakan mengenai yang tadi ditayangkan melalui slide yang singkat. Kalau lebih jelasnya nanti Bapak-Bapak bisa ini klik di website, klik aja BLU Tekmira, nanti ini akan keluar semua produknya. Ini hanya sebagian kecil saja. Itu aja mungkin Om Den yang bisa saya sampaikan. Siap. Terima kasih perhatiannya. Ya. Siap Pak Ono, Pak Tarsono. Izin tiasa stop screen. Ya. Baik, alhamdulillah teman-teman, rekan-rekan sekalian, ini dua sharing yang dahsyat nih, masing-masing punya pengalaman yang berbeda antara Bang Gema dengan Pak Ono. Kalau Bang Gema tadi terkait dengan perizinan, kemudian cerita bagaimana terkait dengan dunia ASN. Beliau memang fokus di Jawa Barat ya, di Pemda Jawa Barat. Silakan nanti barangkali ada yang ingin tanya ke Bang Gema. Kemudian Pak Tarsono juga tadi memang lebih spesifik ke teknologi mineral dan batu bara, mungkin beberapa istilah teknis. Mudah-mudahan teman-teman paham ya, paham ininya khususnya yang udah semester akhir ataupun alumni nih. Kalau adik-adik yang baru masuk 2021 mungkin masih meraba-raba nih, ada beberapa istilah-istilah dari yang Pak Ono sampaikan. Baik, izin dibuka dulu. Siapa yang ingin bertanya silakan raise hand. Nih Naufal ya, Mas Naufal Abdan, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya Bang Denny serta abang-abang sekalian sudah melaksanakan acara yang luar biasa kali ini. Perkenalkan Bang, saya Naufal Abdan Syakuran, NPM 18093 dari angkatan 2018. Mungkin pertanyaannya lebih kepada Pak Tarsono tadi, mengatasnamakan Tekmira ya Pak ya.
bahwasannya saya pernah mendengar bahwasannya sekarang mulai gencar adanya timah primer gitu Pak, atau oxide sekarang yang mana memiliki kadar 1-8%, yang nanti ada teknologi yang sedang dikembangkan oleh Tekmira itu namanya foaming Pak, yang katanya sampai 60%. Nah pertanyaannya itu saya ingin tahu Pak, skema atau prosesnya itu seperti apa Pak teknologi foaming ini, serta apakah sudah mulai diberlakukan atau belum, karena sebatas yang saya tahu hanya baru bekerja sama saja dengan PT Timah Tbk Pak. Apakah sudah mulai diberlakukan secara mulai di pasar atau bagaimana gitu Pak? Serta kebijakannya itu bagaimana Pak untuk jika ada teknologi baru, apakah harus perizinan dan lain-lain ataukah memang langsung aja karena ini inovatif langsung aja diberlakukan gitu Pak? Terima kasih Bang Denny dan yang lainnya. Oke, terima kasih Mas Noval. Mungkin sambil nunggu yang lain bisa langsung di ini aja Pak Ono biar tuk langsung ya. Oke. Silakan terkait dengan foaming Terima ya. kasih. Terkait dengan foaming tadi sebetulnya bukan tupoksinya di kami ya, karena di kami itu ada 3 KP3 ya. KP3 Manaopan. Jadi ada KP3 tambang, jadi kelompok pelaksana penelitian dan pengembangan tambang. Nah, saya kebetulan ada di kelompok tambang. Terus yang ada juga kelompok mineral ya, KP3 mineral. Nah, itu termasuk yang mineral yang dikepalai oleh seorang P3 tambang itu Pak Nur Hadi, yaitu kerjasama mengenai nikel, timah, dan segala macamnya. Terus ada juga KP3 batubara. Nah, itu yang nanti bedatin itu. Jadi ada per bidang. Jadi kalau kami berbicara ke masalah itu, yaitu sebetulnya bukan di ranah kami, tetapi ada buklet, kami juga diberikan bukletnya. Dari ketiga itu ada bukletnya, atau nanti bukletnya ini bisa menjelaskan lebih detail dari apa yang tadi ditayangkan. Nah, si buklet ini apakah saya nanti dikirim aja ke Pak Denny gitu? Ada buklet ini bisa dibaca, ini cukup panjang kan kalau buklet nih. Boleh Ada nanti dari Oke. Ada 3 buklet itu. Jadi kalau menjawab lebih jelasnya saya juga tidak berkompeten untuk menjawab untuk masalah itu. Itu ada di KP3 mineral ya, masalah timah, emas, sama nikel. Itu aja mungkin Pak apa. Kalau tidak puas nanti tinggal klik aja bisa di BLU Tekmira, itu lebih ini terkait komplit. Ini mungkin tadi terkait ketika ada teknologi baru Pak, kebijakannya di Tekmira gimana ya? Apakah langsung bisa diaplikasikan atau seperti apa mungkin tadi ya? Kalau nggak salah pertanyaan Mas Noval yang kedua. Oh iya, biasanya kalau diaplikasikan itu ya langsung, tapi biasanya sudah melalui pilot plan, bahkan skala komersil gitu ya. Seperti yang sekarang ada teknologi baru UCG ini, underground cool gas. Itu perizinannya juga tetap mungkin harus ke kantornya Pak Denny di Minerba, nanti ada beberapa lintas ininya gitu. Nah, kalau kerjasamanya mungkin secara teknis bisa ke Puslitbang Tekmira. Masalah perizinannya biasanya di Minerba juga Pak itu. Itu aja mungkin. Ya, gitu Mas Noval. Terjawab Mas Noval atau ada yang ingin tambahkan lagi? Silakan. Ya Pak, paling untuk perihal foaming Pak, jika ada mungkin saya mau coba baca-baca Pak, karena tertarik juga Pak pengolahan biji seperti itu. Iya, mudah-mudahan nanti di bulket ada ya tercover ya. Saya juga nggak baca semua, cuma dikasih soft copy yang ada 3 buklet itu. Barangkali bisa menjawab keinginan Mas Noval ya. Nanti saya kasih ke Pak Denny lah itunya, bukletnya siap. Biar bisa dibagi. Oke, siap. Makasih Mas Noval. Baik, siapa yang akan raise hand lagi atau kita baca yang dari kolom chat dulu ya. Ini dari Mas Rizky ya, Rizky Wicaksono. Izin bertanya, apakah ada spesifikasi khusus GAR batubara yang bisa digunakan untuk teknologi underground coal gasification ya, UCG? Mungkin langsung sama Pak Ono, mangga. Oh iya, memang GAR itu kalori ya biasanya istilahnya ya. Jadi spesifikasi untuk underground coal gas itu ya UCG biasanya kalori rendah ya. Kalori rendah yaitu biasanya bituminus lah atau subbituminus, dan itu berada di bawah permukaan syaratnya itu. Jadi tidak ada yang tidak di permukaan karena teknologi UCG ini
membakar batu bara menjadi syngas, yaitu jadi gasifikasi gas ya, gasifikasi gas, di mana persyaratan untuk UCG tersebut diantaranya kedalamannya itu antara 200 sampai 500 di bawah permukaan, terus si batuan pengapitnya itu harus impermeable, ketebalannya juga itu bisa di antara 5 sampai ya 5 ke atas lah. Itu aja. Terus itunya apa namanya, dilaksanakan di tempat yang istilahnya tidak akan mengganggu seperti penambangan subsurface mining, yaitu di permukaan, karena ini penambangan batu bara in situ yang ada di dalam tanah. Itu aja mungkin UCG yang pernah dilaksanakan di Puslitbang Temiri yang sekarang sedang dikembangkan ya, ada beberapa perusahaan yang udah mulai berminat. Itu aja. Oke, siap. Pak Ono, terima kasih. Ini ada dari Pak Dudi ini ya. Pertanyaan Pak Dudi masih ke Pak Ono juga. Silakan, ini yang bertanya ke Bang Ades nih. Ini mau ada orang Pemprov nih, Pemprov Jabar terkait perizinan. Silakan. Ini mungkin izin saya bacakan dulu dari Pak Dudi ya. Izin bertanya, sejauh mana antisipasi untuk mengurangi kemungkinan adanya pencemaran terhadap air tanah dan kemungkinan adanya amblesan akibat UCG, underground coal gasification. Mungkin seperti itu Pak Ono pertanyaannya. Iya, memang kalau masalah pencemaran lingkungan ini juga menjadi isu yang cukup besar ya, karena di beberapa negara katanya kegagalan UCG itu bukan dari teknologinya, tetapi adanya pencemaran lingkungan. Itu mungkin biasanya CO2 dari CO-nya. Nah sekarang memang belum ada ahlinya, mungkin nanti teman-teman juga bisa bagaimana cara menangkap CO2 yang dikeluarkan oleh UCG. Terus kalau untuk apa yang satu kebocoran ya, menghindari kebocoran dari UCG itu ya harus dicari formasi batuan yang impermeable katanya Pak. Jadi antara pengapit di atas dan di bawahnya itu yang tidak tembus air. Nah baru bisa berhasil melaksanakan underground coal gas tersebut. Nah kalau yang pernah dilaksanakan oleh Puslitbang Tekmira itu skala pilot plan, yaitu di Sumatera. Dulu tuh bentangannya 100 meter, kedalaman 90 meter. Nah itu sudah disulut seperti yang tadi ditayangkan, keluar flare-nya itu ya, sudah berhasil. Nah itu sekarang tinggal ke skala komersil. Nah ini ada beberapa perusahaan yang sudah sowan dengan kita, yaitu kebetulan ahlinya di kita itu ada Dr. Huda yang sedang merintis, yaitu Puslitbang Tekmira Pak. Itu aja, karena juga sebagai anggota UCG dulu pernah ikut sebagian, jadi ya bisalah agak mengenal sedikit UCG gitu. Itu aja mungkin Pak Dini jawaban buat Pak Dudi. Siap. Makasih Pak Ono. Ini silakan bisa raisen ataupun bisa diketik pertanyaannya. Izin nih, sambil nunggu nih teman-teman yang lain, Bang Gema nih, saya pengen tahu juga. Bang Gema ini kan beberapa kali di perizinan ya, dan pernah juga perizinan pertambangan ya, kalau nggak salah ya Bang Gema ya. Perizinan pertambangan, cuman karena izinnya sekarang ditarik ke pusat dengan adanya Undang-Undang 3 tahun 2020. Nah, kira-kira apa nih yang menjadi tantangan dari masing-masing bidang perizinan nih? Mungkin Bang Gema ada di perizinan air tanah, mungkin atau perizinan lingkungan, perizinan tambang, atau perizinan yang lainnya. Kira-kira bisa bercerita lah tantangannya dari masing-masing perizinan ini seperti apa? Silakan Bang Gema. Kalau misalkan perizinan yang memang masih di sektor apa, di sesuai pendidikan ya, kita masih bisa memahami ya secara teknis terkait baik secara lingkungan gitu, atau tata ruang, ataupun geologi air tanah, atau apapun masih kita masih tantangannya masih apa ya, masih kita bisa pahami lah secara ini ya, karena kita pernah belajar gitu manual sedikit-sedikit. Tapi kalau untuk yang lintas sektor memang kita juga harus banyak apa ya, belajar dari yang lebih berpengalaman gitu. Mungkin perbedaannya di situ sih, hanya lebih ke apa ya, lebih ke pengalaman. Jadi kita belajarnya itu ya harus apa ya, istilahnya kalau bahasa Sunda mah harus nyebur gitu, harus anjlok gitu. Iya. Kita bisa tahu gitu apa
yang pengalaman-pengalaman itu bisa jadikan bahan gitu untuk kita bisa bergerak di sektor-sektor yang lain selain di dunia pertambangan seperti itu. Gitu. Iya, iya. Oke, Bang Gema nih menarik ya, berarti memang pengen belajar gitu ya, harus belajar ketika ada dunia baru selain pertambangan. Kalau untuk yang tambang pasti bisa. Ini ada pertanyaan dari Bang Ganjar Nugraha nih, Bang Jack nih. Izin bertanya mengenai alur perizinan sekarang melalui OSS nih. OSS tadi disebutkan juga oleh Bang Gema OSS ya. Dari UP hingga IUP OP, hatur nuhun. Mangga. Oke. Kalau untuk IUP ya, di sana ada di kementerian ya, di BKPM. Di BKPM. Jadi perizinan itu dilakukan melalui OSS juga mungkin ya, dari atau mungkin langsung dari Kementerian SDM ya. Karena sebenarnya kalau untuk berbicara tambang ada yang lebih paham ya di bidang di seksi pertambangan, di seksi SDM memang ada yang lebih. Cuma setahu saya kalau misalkan memang perizinan saat ini semuanya ditarik ke pusat untuk sektor pertambangan itu. Jadi kalau di OSS itu perizinan itu masuk ke OSS secara online. Jadi nanti dari BKPM sendiri mungkin akan bekerja kementerian atau lembaga terkait dengan bidangnya gitu. Nah kalau misalkan untuk pertambangan sendiri, saya sendiri belum paham ya di sana di kementerian lembaganya apakah memang melalui OSS atau secara langsung dengan kementerian gitu. Kalau melalui OSS mungkin ya alurnya seperti dulu di kita gitu, ada masuk melalui aplikasi OSS, nanti mungkin bisa di share ke tim teknisnya di dinas di Kementerian SDM gitu. Nanti untuk kajian-kajian dilakukan oleh Kementerian SDM seperti itu. Nanti untuk penerbitannya mungkin balik lagi ke OSS kalau memang di OSS. Tapi kalau misalkan masih belum pakai OSS mungkin langsung di Kementerian SDM sendiri ya, di Pak Denny sendiri mungkin seperti itu. Karena ini yang nggak terlalu banyak terlibat, jadi rada-rada ini juga sih masih belum paham banyak lah kalau untuk sekarang gitu untuk di OSS-nya. Oke. Ini pertanyaannya menarik nih, Mang Jack. Karena sebenarnya kalau sebelum Undang-Undang 3 tahun 2020 itu kan Pemprov masih bisa menerbitkan izin ya, tapi sekarang ini kan ditarik semuanya ke pusat, Kementerian SDM khususnya di Ditjen Minerba. Memang sih mekanismenya tidak langsung ke Ditjen Minerba, tapi melalui BKPM seperti itu. Dan mungkin perizinannya sekarang yang dibuka itu kan perizinan untuk mineral bukan logam dan batuan. Seperti itu. Nah, mungkin pertanyaannya agak dialihkan. Kalau untuk yang lainnya gimana, Bang Ades? Mungkin bukan yang tambang ya. Kalau tambang itu memang ada undang-undang tersendiri yang menarik kewenangan ke pusat ya. Kalau untuk yang lain seperti lingkungan atau mungkin tata ruang, itu seperti apa, Bang Ades? Ya, kalau untuk lingkungan dan tata ruang sebenarnya kan saat ini sesuai PP 5 itu jadi izin dasar ya untuk izin berusaha gitu. Izin lingkungan itu ada persetujuan lingkungan yang memang itu menjadi izin dasar yang ditanam di OSS gitu. Jadi sebelum pemohon itu mengajukan izin inti, jadi pemohon itu kan akan daftar ke OSS, dari daftar OSS itu nanti dia akan memperoleh NIB ya. NIB itu semacam pengganti tanda daftar usaha gitu. NIB, dari NIB itu nanti pemohon itu kalau memang skala usahanya memang besar dan resikonya memang tinggi, itu nanti diarahkan untuk mengajukan kesesuaian ruang dulu gitu di OSS-nya sendiri. Kesesuaian ruang itu bisa bahasanya itu BPN. PKPN sendiri itu diterbitkannya sesuai dengan
kewenangan izinnya gitu. Jadi apakah izinnya itu memang di provinsi, di kabupaten kota atau di kementerian lembaga, itu nanti untuk pemrosesannya di dinas tata ruang masing-masing daerah atau bisa di BPN. Selanjutnya untuk izin lingkungan sendiri, untuk izin lingkungan juga sama, itu termasuk izin dasar juga ya. Izin dasar itu nanti di prosesnya juga sesuai dengan kewenangan izin utamanya gitu. Kalau misalkan izin utama yang dipilihnya itu memang kewenangan provinsi, jadi izin lingkungannya di provinsi, persetujuan lingkungannya di provinsi. Kalau itu memang izin lingkungannya, izin usahanya di kementerian lembaga, jadi kewenangan untuk penerbitan persetujuan lingkungannya di kementerian lembaga gitu. Dan untuk persetujuan lingkungan sendiri mungkin ada tiga ini juga ya, 3 skala ya, ada PPL, ada PKPLH, ada AMDAL gitu. Nanti prosesnya berdasarkan tingkat risikonya gitu, perizinannya. Oke, Bang Ades, terima kasih nih. Baik, silakan teman-teman barangkali ini bertanya bisa langsung raise hand ataupun bisa di chat. Dan jangan lupa nih silakan ini juga isi absensi, karena nanti sertifikat itu berdasarkan absensi yang diisi melalui link ya. Melalui yang disampaikan oleh Mas Aldit. Mungkin nanti bisa di-share lagi terkait absennya. Di sini nih alhamdulillah ada senior-senior nih. Ada mungkin nih Bang Benu nih. Bang Benu juga sama-sama ASN nih. Mungkin ada yang ditanyakan atau disampaikan Bang Ibnu. Silakan. Sharing-sharing nih silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semua. Bang Gema, Bang Denny, Pak Tarsono. Semoga sehat semua. Amin, amin. Ya, memang kita di daerah terutama itu memang lagi menunggu terkait dengan tadi yang seperti Jack untuk IUP sampai dengan IUP OP, tapi mungkin yang kebetulan di daerah saya sendiri paling hanya ada batuan dan tanah uruk lah paling. Itu juga masih kesulitan ketika tadinya cukup dikerjakan di pemerintah provinsi, kebetulan masuk di Jawa Tengah, sekarang harus ditarik ke pusat atau melalui Kementerian BKPM. Hampir dari tahun 2020 sampai sekarang mungkin belum ada satu izin pun yang keluar. Nah, mungkin kalau ada beberapa perizinan yang memang masih dikerjakan atau bisa dilaksanakan di daerah, seperti tadi yang disampaikan Kang Gema terkait dengan KKPR untuk tata ruang, itu memang masih bisa dilaksanakan ketika memang lokasinya dan tingkat resikonya masih rendah dan berada di kabupaten setempat. Dan ada lagi masih untuk notifikasi izin lingkungan ya, Bang Gema ya, untuk itu mungkin untuk dokumen AMDAL ataupun mungkin UKL-UPL, itu masih selama itu hanya mungkin ada beberapa kriteria, mungkin ada yang memang bisa dikerjakan di kabupaten, di dinas lingkungan hidup setempat, ataupun ada juga yang memang harus di provinsi. Dan untuk beberapa kabupaten kota, misalkan di daerah saya, karena belum ada penilai AMDAL, itu masih nebeng ke pemerintah provinsi untuk AMDAL-nya. Jadi memang kita masih menunggu, Bung Denny, bagaimana dari kementerian ini, ESDM, karena memang untuk kebutuhan terutama kawasan industri yang ada di Batang, KIT Batang, di Brebes, itu memang sangat-sangat membutuhkan material tanah uruk, batuan, dan lain sebagainya, mineral alam yang sangat banyak lah. Mungkin itu, Bung Denny, yang bisa kita sharing untuk ini. Kita masih menunggu ini aturan turunan dari
Yang terakhir mungkin Menteri Permen ATR nomor 13 2001 itu yang terkait KKPR. Juga nanti dari Minerba bagaimana. Oke, terima kasih Bung Denny. Oke, siap. Makasih Mas Benu nih yang di Dinas Kabupaten Brebes ya. Alhamdulillah nih bisa sharing-sharing. Ya, memang teman-teman terkait dengan perizinan khususnya mineral bukan logam dan batuan yang tadi kata Mas Benu itu ada untuk mendukung infrastruktur itu memang saat ini ditarik di pusat, tapi memang rencananya akan ada peraturan presiden yang ini masih menunggu dikeluarkan. Akan ada pendelegasian kembali ya. Nanti kita lihat saja perkembangannya. Kalau ada hal yang terbaru akan segera di-share juga ke teman-teman seperti itu. Memang sekarang banyaknya ngajunya langsung ke pusat seperti itu. Oke, kita buka nih ada pertanyaan di kolom chat. Wah, ini lumayan panjang nih. Dari Muhammad Sodik. Izin bertanya, perkenalkan Muhammad Sodik. Ini angkatan berapa nih? Oke, udah angkatan 21. Oke, wah. Saya ingin tanya pada Pak Tarsana terkait Gasmin. Apakah hasil akhir yang berupa gas dari batu bara ini dalam proses menghasilkan limbah yang lebih sedikit dari penggunaan batu bara konvensional atau PLTU? Ini pertanyaannya menarik nih. Angkatan 2021 udah pertanyaannya detail gini nih. Bangga, Pak Ono. Hasil ya. Walaupun saya bukan di bidang batu bara ya, tapi ya karena pernah melihat uji coba yang ada di Kartor, yaitu di bidangnya Budatin ini ya, batu bara, Gasmin ini, gasifier mini. Kalau dibanding dengan PLTU, ini mungkin karena saya tidak mengukur limbahnya, mungkin ya lebih sedikit lah, karena ini ditawarkan buat home industri ya. Nah, ini beberapa industri kecil seperti untuk pabrik tahu, kerupuk, banyak yang pesan ke kantor, karena lebih murah mungkin daripada dengan menggunakan gas itu LPG ya, gasifikasi Gasmin ini. Nah, jadi kalau masalah bagaimana polusinya abunya limbahnya itu lebih besar atau lebih kecil, kami tidak pernah mengukurnya, mungkin orang-orang batu bara itu, karena kami bukan di bidangnya. Jadi kalau menjawab nanti takut tidak tepat, nanti diketawain oleh bidangnya Budatin ini. Ini lahannya di batu bara ya. Kalau saya ada di KP3 Penamangan gitu Pak. Itu aja mungkin Pak Denny. Kalau tidak puas makanya saya nanti dibekelin buklet juga nih dari tempat kerja barangkali. Cuma saya tidak bisa buka buklet di sini, agak terlalu rumit ini membuka-bukanya. Nanti saya share ke Pak Denny aja, ada 3 buklet di situ dari mineral, batu bara, sama penambangan. Nah itu mungkin ada uraian-uraian yang cukup detailnya di buklet itu Pak. Kalau jawaban tadi udah puas ya harus tidak puas, biar bapak-bapak nanti bisa membaca bukletnya atau bisa klik di BLU Tekmira gitu Pak. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ono. Jadi nanti filenya akan kami share juga ke grup ini ya, ke grup Pekan Tambang Unisba 2001. Iya, mangga. Iya, siap. Ini selanjutnya dari Robi ya. Ini bertanya ke Bang Ades. Yang pertama Bang Ades, penjabaran Abang terkait tupoksi mungkin tidak akan jauh-jauh dari RPJMD ya. Kemudian apa nih? Saya ambil contoh RPJMD Jabar 2018-2013. Menurut Abang, sudah sejauh mana pembangunan daerah Jabar dalam ranah eksklusifnya itu terkait pembangunan lingkungan hidup yang strategis atau tata ruang? Jika merunut sesuai dengan target RPJMD Provinsi Jawa Barat, menurut Provinsi Jawa Barat, yang pertama. Kemudian yang kedua, jika kita lihat dengan bidang keahlian kita sebagai praktisi atau akademisi bidang pertambangan yang selalu bersinggungan dengan lingkungan hidup, apakah kegiatan pertambangan di Jawa Barat bisa bermanfaat terhadap penaikan taraf hidup masyarakat di sekitar tambang? Ini agak panjang nih baca chatnya. Bentar, ini nih, oke. Yang kedua adalah yang bersinggungan dengan lingkungan hidup masyarakat. Apakah kegiatan pertambangan di Jawa Barat bisa bermanfaat terhadap penaikan taraf hidup masyarakat secara tambang guna mendukung RPJMD Provinsi Jabar? Karena yang disajikan di RPJMD Provinsi Jabar terkait potensi tambang di daerah Jawa Barat cukup banyak untuk dieksploitasi. Itu Bang Ades, ada 2 nih terkait RPJMD dan terkait dengan manfaat tambang bagi masyarakat sekitar yang ada di Jawa Barat. Silakan Bang Ades. Terima kasih.
ini kalau ke RPJMD lumayan ya. Karena ini pasti akan berkaitan dengan apa ya? Ada ini yang khusus ya di Bapeda ya. Untuk pembahasan RPJMD ini dengan Bapeda ini karena RPJMD 2023 ya sampai 2023. Kalau di Barat ini memang apa ya, selama ini yang diproses di Jawa Barat itu untuk penerbitan dikaitkan dengan walaupun memang sebagian besar mungkin ya untuk tambang-tambang yang skalanya tidak terlalu besar, mungkin perizinan lingkungan sendiri itu diproses atau diterbitkannya dari kabupaten kota sesuai dengan wilayahnya ya. Jadi untuk di Jawa yang di levelnya provinsi itu untuk lingkungan itu izin lingkungan itu mungkin hanya untuk pabrik-pabrik tambang-tambang besar seperti pabrik semen seperti itu ya. Kalau untuk yang kaitan dengan RPJMD mungkin saya kurang ini juga ya, karena ini lebih ke apa ya, di Bapeda sih. Kalau RPJMD itu kita paling hanya sebagian kecil saja ya kaitan dengan perizinan. Kalau kaitannya dengan pertambangan di Indonesia meningkatkan taraf hidup, mungkin pertambangan di Jawa Barat ya meningkatkan taraf hidup masyarakat, mungkin bagian besar memang tambang-tambang di Jawa Barat itu kan lebih ke batuan ya, batuan atau galian C ya, ada pasir, ada batu yang batu andesit gitu ya. Nah sebagian besar memang kalau misalkan melihat sih kebanyakan usahanya memang ada kelas-kelasnya ya mungkin ya. Kalau untuk tambang di Jawa Barat itu ya ada yang memang kelasnya lumayan perusahaan besar gitu, ada yang perusahaan kecil. Kalau misalkan ke taraf hidup sih mungkin bisa meningkatkan masyarakat dengan lingkungan, mungkin bagian besar itu kewenangannya di kabupaten kota juga ya kalau untuk izin lingkungannya. Jadi pertanyaan itu terkait untuk masyarakat yang mendukung. Kalau untuk dieksploitasi mungkin di Jawa Barat ya bagian besar ya di galian C ya, jarang sekali untuk tambang-tambang seperti logam atau ini yang mungkin. Nah itu tadi kembali lagi kalau misalkan kalau melihat potensi besar sekali ya manfaatnya di Jawa Barat itu untuk tambang yang ada di Jawa Barat itu bisa digunakan apa ya di sini untuk membangun Jawa Barat sendiri. Itu memang tadi juga teman saya tuh Pak Ibnu itu menjelaskan tuh untuk pembangunan di Jawa Barat di daerah itu ya. Nah tambang-tambang yang ada di Jawa Barat ini sangat berperan untuk pembangunan ya, bukan hanya di Jawa Barat sih, mungkin di Jakarta juga atau di Banten juga, karena memang hasil tambang yang di Jawa Barat itu tidak hanya digunakan di Jawa Barat, terutama untuk di wilayah barat itu di Bogor itu ada yang masuk ke Banten, ada yang ke Jakarta. Kalau untuk di wilayah timur sebagian mungkin memang untuk saat ini untuk proses pembangunan seperti jalan tol atau pembangunan kawasan-kawasan, mungkin itu bagian besar itu sih. Kalau untuk taraf hidup mungkin ya kembali lagi ke ini ya, ke masyarakatnya ya. Ada nggak masyarakat yang memang bekerja di situ lebih ini ya, lebih mungkin itu Dan kaitan dengan PJMD saya rada ini juga sih, karena itu lebih ke ini ya di Bapeda sih. Betul. Ya. Izin menambahkan Denny. Silakan. Orang Bapeda nih yang lebih paham. Silakan. Ya sebenarnya mungkin memang yang ditanyakan itu beda provinsi, cuma mungkin hakikatnya hampir sama terkait dengan
termasuk indeks pembangunan manusianya, IPM, dan lain-lain. Memang kalau RPJMD itu kan program jangka menengah dari gubernur, kalau tingkatannya itu ada di provinsi. Jadi itu terjemahan dari visi misi yang ada atau yang diinginkan gubernur pada saat pencalonan. Jadi visi misi itu dijabarkan oleh baik itu nanti lewat Bapeda atau yang sekarang mungkin ada yang masih namanya Baperlitbangda ataupun karena ada penelitian di situ juga yang nanti diterjemahkan. Dan di situ masing-masing itu visi misi itu ada beberapa indikator sasaran yang mungkin ada yang berkaitan dengan salah satunya bidang pertambangan. Apakah itu peningkatan PAD, PDRB-nya, sedangkan mungkin yang ada data di masing-masing di OPD atau dinas terkait, misalkan di Kanggema itu kan hanya investasi, misalkan investasi di pertambangan untuk 1 tahun atau 5 tahun ke depan itu bisa dihitung. Tapi sedangkan untuk mengetahui peningkatan PAD-nya, pendapatan asli daerahnya, itu membutuhkan data dari OPD lain, dinas lain, misalkan Bapenda, Badan Pendapatan Daerah, atau apapun itu namanya yang di level provinsi. Nah, dari situlah bisa masing-masing disandingkan. Apakah dengan peningkatannya investasi di pertambangan itu bisa meningkatkan baik kesejahteraan masyarakatnya, IPM-nya, apakah naik, garis kemiskinannya, kesenjangan garis kemiskinan, dan lain sebagainya yang beberapa indikator yang ada di situ, itu apakah bisa menunjang, itu baru bisa nanti akan terlihat. Nah, terkait dengan tadi misalkan tenaga kerja dan sebagainya, memang juga ketika, sebentar, saya lihat pertanyaannya lagi. Kenaikan taraf hidup masyarakat itu juga ada di indikator di IPM. Nah, jika Jawa Barat masih menganggap bahwa sektor pertambangan itu masih memberikan kontribusi, otomatis berarti ada kenaikan atau masih ada kontribusi bidang pertambangan di dalam pendapatan Provinsi Jawa Barat. Seperti halnya dengan potensi yang lain, itu memang kaitannya, walaupun nanti semua data sekarang mungkin yang ngitung dari Badan Pusat BPS ya, Bung Denny ya. Nanti semua sekarang perhitungan semua mungkin masih nanti jadi satu di BPS. Jadi memang kita untuk RPJMD itu memang sangat kompleks, dan salah satu indikatornya memang mungkin tergantung nanti sektor di Jawa Barat itu, apakah sektor pertambangan itu masih memberikan kontribusi, itu perlu dilihat di evaluasi RPJMD-nya Jawa Barat. Seperti itu, Bung Denny, mungkin yang bisa saya. Betul, ini terima kasih nih, wah tambahannya saling melengkapi nih, Bang Gema sama Om Benu nih. Jadi ya RPJMD itu memang kompleks, itu perencanaan tingkat daerah ataupun nasional. RPJMD betul tadi istilahnya harus mengikuti dari visi misi ataupun program dari kepala daerah terkait. Tapi dia juga harus mengacu pada RPJMN ataupun di beberapa renstra kementerian terkait lah, seperti itu. Nah, baik, ini sudah ada yang raise nih, silakan Mas Nandika nih. Sebelum nanti ada pertanyaan dari chat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf nih Bang Denny, saya belum bisa untuk on cam. Ya, nggak apa-apa, silakan. Ya, saya memiliki beberapa pertanyaan kepada abang-abang yang sudah bekerja di ASN. Bagaimana prospek kerja kita ke depannya jika kita bekerja di luar bidang pertambangan ataupun energi? Soalnya kan di CPNS tahun ini tuh banyak formasi yang dibutuhkan untuk sarjana pertambangan, tetapi tidak pada bidang pertambangan dan energi. Nah, untuk prospek kerjanya itu nanti seperti apa, dan juga untuk
prospek jenjang pendidikan selanjutnya itu kita apakah harus lintas jurusan ataukah kita masih tetap di linear dengan dunia pertambangan? Mungkin sekian Bang, terima kasih. Ya, terima kasih Andika. Ini pertanyaan bagus nih, silakan Bang Gema nih. Nah, ini pertanyaannya cocok nih dengan Bang Gema nih, termasuk terkait jenjang pendidikan. Silakan Bang Gema. Baik, terima kasih. Mungkin kaitan dengan prospek ya, prospek bekerja di luar bidang pertambangan ya. Walaupun nanti memang di ASN sendiri kita di daerah itu memang sektornya tidak hanya di satu sektor ya. Kalau di dinas-dinas ya berbeda mungkin dengan kementerian ya. Kalau kementerian itu mungkin seperti Pak Denny ataupun Pak Tarsono mungkin itu pure gitu, hanya satu sektor gitu, hanya satu bidang gitu, kaitannya dengan SDM seperti itu. Kalau misalkan di daerah sendiri mungkin bisa lintas sektor gitu. Kalau prospeknya mungkin karena memang PNS itu harus siap ditempatkan di mana saja gitu ya, berarti mungkin harus bisa menguasai gitu. Apalagi ke depannya jabatan-jabatan itu kan untuk ASN itu nanti ke depannya akan lebih ke jabatan fungsional ya, lebih ke keahlian atau keterampilan. Mungkin nanti walaupun misalkan memang lulusan dari pertambangan gitu ya, itu bisa di mana saja. Contohnya seperti saya gitu, saya sendiri memang dari pertambangan gitu, tapi bekerjanya tuh lintas sektor gitu. Dari awal kerja itu memang saya tidak hanya di pertambangan, di air tanah ataupun di kaitan dengan tata ruang atau gimana, malah sampai ke sektor kesehatan gitu, sektor ke tenaga kerjaan gitu, sektor yang lainnya gitu. Karena memang kalau di daerah itu harus siap gitu di mana saja karena lintas sektor sih, seperti itu. Kalau kaitan dengan pendidikan, sejauh yang kita tahu ya, untuk pendidikan sendiri sih mungkin untuk di daerah itu untuk di ASN itu mungkin bisa lintas bidang gitu ya untuk pendidikan. Akan tetapi mungkin ada hal-hal tertentu yang memang mungkin harus linear gitu. Contohnya mungkin untuk sebagai tenaga pengajar ya, Diapung untuk dosen atau untuk pengajar itu mungkin harus linear gitu. Misalkan dari S1-nya pertambangan, S2-nya bisa biologi atau pertambangan juga, nanti S3-nya mungkin bisa linear karena mungkin itu lebih memang seperti itu gitu untuk jabatannya sendiri gitu. Tapi kalau untuk di kita di provinsi sendiri masih bisa kok untuk slotnya, misalkan dari pertambangan bisa pindah ke bidang yang lain, termasuk seperti saya gitu. Pak Denny juga mungkin sama gitu, pindah pendidikan jenjang S2-nya malah mengambil administrasi publik atau kebijakan publik gitu. Mungkin ya masih sedikit melenceng dari S1-nya gitu. Tapi kalau dikaitkan dengan PNS mungkin pendidikan itu mungkin disesuaikan dengan pekerjaan kita selama ini gitu. Kita bekerjanya di sektor administrasi gitu. Mungkin itu kalau jawaban dari saya mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Gema. Jadi jangan khawatir ya Mas Nandika. Apakah linear atau tidak linear nggak jadi masalah, karena kalau sudah bekerja kan kita tadi kalau ASN itu harus siap ditempatkan di mana saja. Bang Gema tidak linear dan saya pun tidak linear, walaupun memang masih berkaitan dengan sektor energi, tapi dari sisi jenjang S2 itu tidak linear. Nah teman-teman, kalau yang ASN ini yang salah satu benefit terbesarnya bisa sekolah dan mudah sebenarnya, terbuka baik dalam atau luar negeri asal mau sebenarnya itu. Ya tambahan saja sedikit, ini pertanyaannya dari Bang Kardi nih buat Pak Ono, izin nih. Wah ini cocok. Siap. Ya ini Pak Ono izin bertanya, tadi dari penjelasan produk-produk Tekmira ada produk terkait dengan water sparring yang dari Simon Begol ya, energi baru, konservasi, UCG, ada ekstraksi nikelatrit. Apakah itu semua dikomersilkan atau masih sebatas skala lab? Dan sejauh mana promosi dan aplikasinya ke perusahaan tambangan? Wah ini cocok nih dari salah satu petinggi perusahaan tambang batubara nih Pak Ono di Kalimantan Timur, silakan. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam nih. Ya, kalau ini akan saya jawab coba ya. Mudah-mudahan bisa saya menjawabnya.
mengenai alat sparring ini sudah komersil ya, karena uji labnya sudah selesai. Jadi sekarang juga lagi pemasangan nih. Hari ini ya pada belum pulang tim, ada yang di Arutmin, ada yang di PTBA, ada yang di IMM, ada yang di Kideko. Ini pada semua memasang alat sparring ini ya, Simon Bagiol itu. Nah, terus mengenai UCG juga skala lab sama pilot plan-nya udah selesai. Sekarang tinggal siapa perusahaan yang berminat invest ya, karena teknologinya sudah dikuasai oleh Puslitbang Tekmira. Silakan menghubungi Puslitbang Tekmira atau BLU Tekmira di website, tinggal klik BLU Tekmira nanti langsung keluar. Terus ekstraksi nikelatrit juga udah selesai, hanya tinggal beberapa perusahaan saja yang nanti bisa melakukan kerjasama dengan Puslitbang Tekmira. Nah, bagaimana promosi sejauh ini ke perusahaan-perusahaan? Di kita kebetulan ada kelompok ya, itu marketing ya, yang diberi wewenang oleh Puslitbang Tekmira untuk mendatangi pihak-pihak ketiga, yaitu perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perindustrian tambang. Jadi ada personilnya yang untuk mempromosikan hasil-hasil produk Puslitbang Tekmira. Cuma karena sekarang sudah online juga, sudah diposting di website Puslitbang Tekmira tersebut. Tinggal klik aja nanti Puslitbang Tekmira, BLU Tekmira, nanti dengan mudah akan bisa terhubung di situ melalui chatting atau apa. Ya, itu aja informasi dari kami. Terima kasih. Dan untuk singkatnya yang nanti buklet-buklet ala kadarnya nanti bisa ke Pak Denny, bisa dikirimkan ke semua. Softwarenya sudah ada di saya, cuma saya belum kirim ke Pak Denny tadi telat. Ya, siap. Makasih Pak Ono. Ini nanti perusahaannya Bang Kardi nih, mudah-mudahan bisa jadi kliennya Tekmira nih. Bisa menghubungi Tekmira nanti di sana, Mas. Iya, Bang Kardi mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi, Bang Kardi? Mana Bang Kardi? Masih ada Bang Kardi? Pak Denny, nanti kita japri aja sama Pak Tarsono. Kalian sekali ketemu reuni lah. Wah, iya. Bang Kardi juga ini nanti salah satu pemateri kita juga di hari Jumat ya, Bang Kardi ya, terkait dengan kolbarjing ya. Hari kelima, Pak Denny, Jumat. Oh ya, hari kelima, hari Jumat ya, kolbarjing akan menarik sekali. Oke, ini ada beberapa menit lagi. Izin mungkin ada Bang Riki ya, Riki Nugraha. Mohon izin barangkali disampaikan, ini Ketua Ikatan Alumni Tambang Unisba wilayah Bandung nih. Bang Riki, masih hadir kah? Bang Riki sudah nggak ada ya? Oke. Oh ini Bang Riki, silakan Bang Riki, mangga. Wah ini sebuah kehormatan nih bisa hadir senior. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, ini sangat menarik sekali ya. Terima kasih kepada Pak Tarsono, tadi Pak siapa Pak Kang Gema ya. Tarsono, walaupun kita dekat tapi kita jarang ketemu ya. Kita tetanggaan. Saya baru tahu juga kalau Pak Tarsono itu alumni kita gitu. Salam kenal Pak, saya Riki Pak. Iya sama-sama. Di mana Kang Riki ini tinggal? Tatanggi ya teh Geominerba Kang. Kesibukan masing-masingnya terusan nih habis ke WFH ya. Oh, mohon. Abis angkatan sarang ya Kang Gunawan Kang. Oh iya. Sarang Pak Dudi mainnya Pak Dono. Dono saluran. Kemudian Dudi saluran. Mohon. Kang ini mantap Kang, sangat turun Kang. Mudah-mudahan ini ilmunya jadi manfaat ya, barokah buat Pak Tarsono, buat Kang Gema dan rekan-rekan yang lainnya. Hatur nuhun. Siap, terima kasih Bang Riki. Alhamdulillah sudah bisa silaturahim. Baik, ini karena waktu sudah hampir jam ini ya, 9 ya. Mungkin barangkali ada closing dari Bang Gema dulu ataupun Pak Tarsono, silakan Bang Gema. Baik, terima kasih. Intinya mungkin lulusan pertambangan gitu ya. Kalau misalkan untuk jadi ASN itu sangat terbuka sekali ya. Sebenarnya banyak sekali dibutuhkan gitu, terutama untuk di kementerian mungkin sama di daerah juga memang kedepannya mungkin akan banyak gitu. Nah kalau misalkan jadi ASN itu mungkin belajarnya tidak hanya di satu bidang gitu atau satu sektor gitu, mungkin kita bisa lintas gitu.
karena memang kita bertugas melayani itu mungkin banyak sektor yang harus dibantu gitu ya. Jadi kalau untuk pendidikan sendiri mungkin memang seperti tadi dijelaskan juga, untuk pendidikan itu mungkin kita juga harus tidak intinya tidak di satu bidang saja, mungkin seperti itu. Itu, Dan. Terima kasih, Dan. Oke, terima kasih Bang Gema, Kang Gema. Mungkin yang kedua yaitu Pak Ono, silakan mungkin closing statement-nya Pak sebelum kita tutup. Oke, terima kasih. Saya pesan ini buat adik-adik yang masih kuliah, kan ada yang ikut webinar yang masih kuliah tambang ya. Semangat terus maju, karena terus terang aja nanti tambang menjadi masa depan negeri Indonesia. Banyak sekarang teknologi-teknologi yang belum diciptakan atau nanti jadi temuan buat adik-adik untuk kedepannya. Walaupun memang ironis sekali ya, tambang itu kadang-kadang dicaci maki karena merusak lingkungan ataupun, tapi kan sekarang sudah ada metode-metode good mining practice ya, greenhouse itu juga. Jadi tambang sekarang untuk masa depan itu sangat cerah. Nah, itu aja mungkin dari kami. Jadi kepada rekan-rekan tambang, maju terus untuk negeri. Sekian gitu Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Ono. Kasih plus dulu buat dua pemateri kita. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa silakan untuk isi absen di chat, karena sertifikatnya kami akan cetak ini dengan bantuan teman-teman himpunan. Jadi silakan untuk isi absen di sharing session yang pertama ini. Kita akan ada 5 sharing session, dan terakhir hari Sabtu itu adalah webinar ya, webinar nasional. Untuk besok teman-teman nanti akan ada 2 pemateri yang luar biasa. Ini juga seorang sarjana tambang yang menekuni bidang yang lain. Sebenarnya dua-duanya pernah menjadi seorang engineer dan seorang pekerja di tambang. Tapi sekarang switch menjadi seorang entrepreneur atau wirausaha. Besok itu ada yang namanya Bang Adi Kusnadi, ST, kemudian ada Bang Tantan, ST. Nanti akan cerita terkait dengan tips sembelihan halal dan juga bagaimana berternak puyuh. Luar biasa ini nanti besok. Teman-teman mudah-mudahan bisa hadir lagi. Nanti untuk linknya kita akan sampaikan di grup. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti saya serahkan lagi ke MC. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan MC Mbak Rahma, silakan. Baik Bang, mungkin sebelum ditutup kita foto bareng dulu ya Bang. Oh iya, boleh dibuka dulu dong ininya. Nah, dibuka. Wah, ini masih ada yang klimis-klimis ini teman-teman 2021 nih kayaknya nih. Izin dibuka dulu. Ya. Silakan dibuka, baru nanti diaba-aba. Berikan senyum terbaik ya. Kasih senyum terbaik. Termanis. Oke ya Bang, untuk slide pertama silakan. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide kedua. 1, 2, 3. Untuk slide keempat, ketiga dulu maaf. 1, 2, 3. Oke, untuk slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih abang-abang dan kakak-kakak. Alhamdulillah acara kita pada malam hari ini untuk di sharing session pertama ini telah selesai. Terima kasih kepada abang dan kakak-kakak yang sudah mengikuti kegiatan pada malam hari ini, dan kepada narasumber Bang Gema Ades dan Bang Tarsono, terima kasih telah menyampaikan ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita dapat bertemu di pertemuan selanjutnya dalam rangka kegiatan ini. Saya selaku
MC pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih kepada partisipan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak. Terima kasih. Silakan isi absen ya, kalau yang belum isi absen, biar sertifikatnya nanti kita akan kirimkan. Siap, Bang. Mohon lihat ya ke semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Bang. Silakan dinikmati dan kadarnya Bapak Ibu. Ditunggu sampai berapa? 4 menit ya. Nanti saya end. Silakan. Kang Kardi, damang Kang Kardi. Ya, Bang Riki, aman. Kapan kita Ada tim berapa lagi? kiriman Sombong, nih? Sombong, Pontonnya kirim dong. Ya, Bang? Kirim pontonnya tuh. Januar masih pakai seragam tuh, Bung Den. Gimana? Om Itu Januar masih pakai seragam tuh. Oh iya dong, inspektur tambang atau? Mantap. Kang Yudiana, damang Kang Yudiana. Iya, ini Bang Yudi nih. Ke Bandung kapan, No? Besok hari Sabtu di Bandung. Awas kalau nggak datang ya. Jekta. Iya, datang. Awas ya. Hadir. Ada Bang Ervin nih, waduh mantap, nanti jadi pemateri juga Bang Ervin. Teman-teman bawa pasangan kan dia? Iya, sama keluarga tuh. Wajib kan? Iya tuh. Bang Ervin materinya 2. Enggak, beneran udah pada berkeluarga belum itu? Izin Ervin sebelah Ervin. Iya.